Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Coba kalau masih semangat, biar Jambu Gelis gimana? SDN Jambu Gelis? Masih bilang COVID. SDN Jambu Gelis? Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mendeskripsikan apa yang saya dapat di program Guru Penggerak, dan di sini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 yaitu budaya positif bersama saya Muhammad Musruan, CGP Angkatan 11 SDN Jambu Gelis Kabupaten Kuningan. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, ini ada beberapa yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu ada yang pernah dengar berdiferensiasi? Apa itu berdiferensiasi? Mengumpulkan siswa berdasarkan mohon izin, menurut pendapat kami bahwa diferensiasi itu adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan potensi atau minatnya masing-masing, Pak. Begitu, Pak. Itu yang kami ketahui sementara, Pak. Baik. Yang lain barangkali ada yang berpendapat? Betul sekali ya, dari Pak Vicky, berdiferensiasi itu adalah pengelompokan ya menurut sesuai dengan kebutuhan. Di mana dalam berdiferensiasi ini kita membuat kelompok-kelompok kelas itu ada minimal 3 kelompok. Ada yang bisa menunjukkan? Barangkali ada yang tahu diferensiasi itu kan ada kelompokan-kelompokan berdasarkan kebutuhan siswa. Yang pertama, ada yang visual, audio, yang ketiga, apa? Yang bergerak tuh kinestetik itu, ya itu adalah pengelompokan berdiferensiasi. Ya mungkin Bapak dan Ibu sedikit sudah tahu ya, di mana berdiferensiasi ini kita akan dalam visi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada berapa komponen atau berapa dimensi? Ada berapa? Ada? Enggak. Ya. Yang pertama kelihatan kan? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini salah satu dari profil pelajar Pancasila, di mana murid-murid kita, siswa-siswa kita diharapkan ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah dasar, modal dasar kita untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global ya. Dan yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya sekedar kita membersihkan lingkungan, bergotong royong membersihkan lingkungan, tapi di sini juga bergotong royong adalah kita berkolaborasi antara guru dan siswa, antara guru dan guru. Yang selanjutnya adalah mandiri. Oke, mandiri dulu. Yang selanjutnya adalah kreatif, dan yang terakhir adalah
Oke, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ini adalah sebuah ilusi, ya, ilusi di mana kita hanya sebatas mimpi atau apa gitu. Jadi ilusi itu di sini ada satu ilusi guru mengontrol murid, ya, murid dikontrol oleh guru, bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Bisa, ya. Tapi tidak selamanya guru itu bisa mengontrol murid. Ketika murid misalnya dikontrol oleh guru, mereka buang sampah itu harus pada tempatnya. Ya, ketika gurunya tidak ada, gurunya tidak mengontrol, mereka akan membuang sampah pada tempatnya tidak? Belum tentu. Ya, kenapa? Karena belum ada motivasi dirinya sendiri. Hanya motivasinya dari luar, dari eksternal. Ketika gurunya mengontrol, gurunya ada guru, ada ibu guru, ada saya udah jajan buang sampah, lalu baru ke tempatnya karena memang ada yang memperhatikan. Nah, beda lagi ketika gurunya tidak ada ataupun di lingkungan yang lain tidak ada yang mengetahui, maka dia akan buang sampahnya sembarangan, tidak ke tempat sampah. Berarti dia belum cukup motivasi pada dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini hanya mimpi kita. Apa betul? Ya, kritik membuat rasa kita bersalah mampu menguatkan karakter. Misal kita siswa, ya, ada yang berbuat salah, misalnya kesiangan. Kira-kira dihukum berapa? Minimal mungkin oleh wali kelasnya diteguhkan. Kenapa kamu kesiangan? Misal untuk yang dulu kita dihukum, kamu kesiangan, bisa lari di lapangan berapa kali? Atau misalnya ada aturan karena kamu kesiangan, ada ketiga buka sepatu selama pembelajaran tidak boleh memakai sepatu. Bukti saja dan dilakukan. Tetapi mereka merasa bersalah, tapi belum tentu akan menanam karakter itu dalam dirinya. Bahkan akan melakukan lagi kesalahan-kesalahan seperti yang sama, maka tidak mengakar pada dirinya. Jadi merasa bersalah itu belum tentu merupakan karakter pada dirinya, tidak menimbulkan apa namanya mengangkat pada dirinya gitu, bahwa saya itu kalau kesiangan masih dihukum. Jadi ada rasa takut. Kalau kesiangan dihukum ada rasa takut. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di mana kita adalah guru-guru mungkin lebih dewasa daripada siswa-siswa kita. Justru mungkin kita beranggapan bahwa siswa itu bisa diatur oleh kita. Nah. Oke, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon untuk pendekatan teori kontrol. Di mana yang pertama stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi dulu itu kita disamaratakan, siswa itu disamaratakan, ya. Kalau sekarang siswa itu berbeda, ada yang kebutuhannya berbeda, maka kita pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhannya siswa masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi seperti tadi yang pertama, siswa itu punya gambaran yang berbeda. Saya inginnya seperti ini. Mungkin di kelas Bapak dan Ibu ketika melakukan pembelajaran, ada siswa ketika belajar itu dia bergerak, ya, bercanda sama orang lain atau berlari-lari sama, berarti mereka itu punya gambaran sendiri. Saya belajarnya itu ingin aktif, ingin memotong atau apa, berbeda
gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi bahwa kita beranggapan guru itu siswa harus sama dengan kita nanti. Hasilnya seperti kita itu. Padahal setiap siswa itu punya bakat dan minat yang berbeda. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengubah atau mengontrol adalah kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga kita tanamkan kepada siswa kita bahwa dialah yang akan mengontrol dirinya sendiri, supaya dia timbul motivasi dari sendirinya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti kita, guru pasti banyak mengontrol siswa. Tapi sekarang itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena ada kebebasan. Di sini ada merdeka, dan maka kita juga merdeka belajar. Lalu yang selanjutnya adalah penguasaan ada pada saat bukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan lain. Nanti di sini menurut teori kontrol kita ada pilihan-pilihan. Ya. Lalu yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol model berpikir menang. Jadi ketika ada siswa yang berbuat salah, kita kan terkadang kita yang merasa benar kan itu. Kamu itu salah gini. Nah, untuk di teori kontrol itu modelnya berpikir menang. Siswa itu bersalah tapi tidak kita justice bersalah. Jadi dia merasa bersalah tapi dia bisa bertanggung jawab. Kita menang, guru menang, siswa juga merasa menang. Tidak terlalu, kalau misalnya siswa di justice salah, dia akan membekas. Dia membekas, lalu mungkin saja dia akan membenci gurunya atau dendam sama guru. Ketika si siswa itu walaupun bersalah, tapi dibuat mereka itu bisa bertanggung jawab, dia akan diskusi, maka dia tidak akan merasa disalahkan. Jadi kalau dalam bahasa itu win-win solution, ya, jadi benar-benar solusi, jadi tidak ada yang salah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang disiplin positif. Nah, menurut Bapak dan Ibu yang terpikirkan apa sih disiplin positif itu? Kira-kira apa? Jadi disiplinnya bahasa yang baik gitu. Ya. Ada yang lain? Barangkali menurut saya disiplin positif itu apa yang baik kepada Ibu, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari bahasa atau berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Ya, di mana disiplin masuk pada disiplin diri, jadi belajar dari kesalahan sendiri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Di mana disiplin positif ini, Bapak dan Ibu, kalau yang kita kenalkan di kelas misalnya itu ada tata tertib. Di mana tata tertib itu ada konsekuensi, ada hukumannya. Tetapi di sini disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi tidak ada hukuman, tapi kita berbicara, berdiskusi dengan siswa yang melakukan kesalahan. Mereka ditanya, apa sih kamu kesalahannya apa? Nah, apa misalnya kalau
kamu melakukan kesalahan ini, nanti disebutkan keyakinannya apa yang kita buat nanti di kelas, nanti kita bahas selanjutnya. Dan di sini tidak ada ancaman. Biasanya kan kita, ya, kalau ada anak yang salah melakukan pelanggaran, awas ya, kalau kamu misalnya melakukan ini lagi, itu sudah ancaman. Gitu. Jadi itu sudah terancam. Nah, sebagai begini, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di mana diharapkan disiplin positif ini timbul dari diri siswa itu sendiri, sehingga tidak tergantung pada eksternal. Dia menaati atau tertib karena dia itu takut. Misalnya yang tadi kesiangan, dia itu datang lebih awal mungkin karena dia takut dihukum. Jadi bukan timbul dari diri sendirinya, bukan dari motivasi dirinya supaya saya mau datangnya pagi-pagi supaya lebih tenang, dia tidak kesiangan. Tapi karena dia takut, maka dia pagi-pagi takut dihukum. Dan di sini ada nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, dan itu terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada beberapa nilai-nilai yang kebajikan. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang tadi kita bahas di awal. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berdalam diri. Dan di sini nilai-nilai kebajikan itu semuanya pasti bagus dan baik. Lalu yang kedua adalah dari IPO Primary Years Program atau FPYP. Di antaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, dan kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang selanjutnya dari keterampilan hidup atau life skill itu diantaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, kebenaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini hanya sebagai contoh dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Oke, sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya makan, ya, kita harus bertahan hidup. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Begitu juga nanti ini akan berlaku di siswa-siswa kita. Nanti perilaku yang ada di kelas, yang pembelajaran, pasti siswa itu ada yang berperilaku, ya, yang bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, terkadang di kelas kita sudah berbagi kelompok, ada siswa yang dalam kelompoknya murung, tidak mau bersatu, ya. Nah, yang lain bekerja, yang satu ini diam saja. Nah, itu kita harus peka. Kita tanya, diskusi apa? Ternyata ketika kita sudah berdiskusi, sudah ngobrol sama si murid itu, ternyata temannya yang biasa main bersama tidak satu kelompok.
dia punya kebutuhan, ya, kebutuhan menjadi bagian dari kelompoknya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Di antaranya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan. Di antaranya mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Mungkin masih di kelas ada saja siswa-siswa ketika kita mungkin pembelajarannya hanya kelas berilmu, hanya teori ceramah, akhirnya si siswa itu mungkin merasa jenuh, ya, malas-malasan, ada yang pura-pura tidur atau gimana. Tentu mereka itu punya ingin kesenangan. Mungkin saja kita dalam pembelajaran itu diselingi dengan nyanyi-nyanyi atau speaking supaya minat belajar itu tumbuh kembali. Oke. Selanjutnya motivasi perilaku siswa. Di sini ada dua perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana ini adalah faktor dari eksternal, ya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, tadi ketika misalnya kita contohkan di siswa, misalnya tadi kamu kesiangan, ya, kenapa kesiangan? Mungkin karena dia tidurnya terlalu malam, terus main HP, akhirnya kesiangan. Ketika dia kesiangan, kalau beli tiket atau wali kelas, maka dia dapat hukuman. Karena dia takut, berikutnya karena dia takut mendapatkan hukuman dan ada aturan, maka dia masuk ke sekolahnya lebih awal karena dia takut. Kalau dia misalnya berangkat lebih awal karena takut dihukum, berarti dia itu pengalihan dari luar, dari kata tertib itu, bukan keluar dari dirinya sendiri. Jadi bukan karakternya dia, kalau saya itu kayaknya pagi-pagi, ya, bukan karena takut kena hukuman. Begitu juga misalnya berlaku dengan guru. Misalnya biasanya berangkat itu pagi-pagi, karena kepala sekolahnya standby terus di pagi-pagi, ya, jadi karena dipanggil terus sama kepala sekolah. Ketika kepala sekolahnya ada informasi mau rapat, kepala sekolahnya ada, saya mau siang kerja. Nah, berarti itu tidak tidur pada dirinya sendiri, ya, karena dia takut kepada kepala sekolah. Berarti dia artinya ada unsur dari luar, bukan dari hatinya sendiri. Kalau sudah terbiasa misalnya datang pagi, walaupun ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, tetap itu konsisten dilakukan. Begitu juga mungkin contoh yang lainnya, saya mau jam pertama dan kedua itu pelajaran apa atau PHP, saya mau datangnya siang aja, nanti dijemput juga dan berlaku. Begitu, ya. Nah itu jadi berarti bukan dari diri sendiri, tapi dari eksternalnya. Motivasinya bukan dari diri sendiri, dan di sini kalau motivasi fisik atau dari dalam kita sendiri untuk menjadi bahan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing, ya, ada tanda tertib, tapi ada hukuman. Mungkin kita juga sering melakukan hukuman kepada murid-murid yang mungkin lalai atau melanggar peraturan. Konsekuensi ini juga bagian dari kesalahan yang dilakukan, maka konsekuensinya apa yang harus dilakukan. Mungkin yang ketiga adalah restitusi. Ini mungkin hal
Yang pertama adalah hukuman tidak berencana dan tiba-tiba. Misalnya, kamu tidak mengerjakan PR, push up 5 kali, kan tidak direncanakan dan tidak ada dalam secara tertulis aturannya. Ya, misalnya kesiangan, kamu lari lapangan, nah itu secara tiba-tiba, jadi tidak terencana. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya saya melakukan kesalahan, kira-kira hukumannya apa ya? Karena tidak ada tulisannya atau catatannya bahwa kita melanggar ini pasti hukumannya ini. Jadi murid tidak tahu apa ketika melakukan kesalahan. Lalu bersifat satu arah. Nah, jadi satu arah kita ke siswa hanya melakukan hukumannya ini, jadi tidak ada tindakan dari siswa. Berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, kalau fisik ya tadi disuruh lari atau disuruh push up atau disuruh bersihkan gesek atau hitungan. Kalau psikis mungkin dari kata-kata kita. Ya, kata-kata kita yang menyinggung perasaannya, menurut kita malah tidak menyinggung, tapi menurut siswa dia akan membekas di dalam hati. Mungkin saja beberapa dari dulu waktu sekolah ada yang bahasa dulu yang sampai sekarang pasti masih diingat. Nah itu ya sedih. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, di sini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Beda dengan tadi hukuman. Hukuman ini tidak terencana, tapi kalau konsekuensi ini terencana. Jika kita melakukan atau misalnya siswa melakukan kesalahan ini, nah konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Jadi siswa itu nggak tahu. Saya kalau melakukan kesalahan ini, berarti saya nanti dihukum ini. Jadi dia sudah tahu itu. Ya. Terus murid tetap di luar tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Saya belum mengerjakan PR, pasti disuruh lari misalnya, dia bahkan tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor muridnya, mengawasi siapa yang berbuat salah, siapa yang melanggar peraturan, pasti seperti itu. Terus yang ketiga adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Misalnya, kamu tadi melakukan kesalahan apa? Menurut kamu salah tidak? Jadi diajak ngobrol. Lalu kalau kamu melakukan kesalahan ini, kira-kira solusinya apa? Dia menemukan sendiri solusinya. Jadi bukan dia. Nah, kalau misalnya kamu sudah menemukan solusinya, nah kamu misalnya kalau di kelas kira-kira apa yang kamu lakukan? Setelah tahu kira-kira apa yang kamu lakukan, misalnya nanti dia akan menemukan sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan. Itu batas gambaran restitusi. Nanti kita bahas selanjutnya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi mana? Dan penghukum, ya mungkin. Nah, pembuat merasa bersalah juga. Teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang bagus itu adalah sebagai manajer. Mungkin kita masih menghukum atau apa, mudah-mudahan nanti ke depannya sedikit demi sedikit kita tidak ada hukuman untuk yang berbuat salah, tapi kita bisa menjadi manajer. Nah, kita sedikit-sedikit misalnya menjadi teman sama, jadi kita dianggap siswa itu adalah teman kita. Oke, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya sama nih. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
jam atau misalnya keliling, ini adalah hukuman. Ya, kalimatnya adalah seperti ini contohnya. Lalu pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini jadi si siswa itu merasa bersalah. Kita membuat posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga sebagai teman. Ya, kasusnya sama, siswa tidak memakai atribut nomor saat upacara bendera. Contohnya kalimatnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi kayak teman gitu. Ya, tolong bantu Bapak ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi ngobrolnya sama teman. Jadi kita itu diposisikan sebagai teman mereka. Kalau misalnya sebagai teman kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu atau konsekuensinya setelah upacara kamu silakan berikan hidup di koperasi atau di baru. Itu adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer di sini bukan manajer perusahaan, tapi kalau di sekolah sebagai manajer itu adalah kepala sekolah, tetapi kalau kita lah sebagai manajer. Dimana kita sebagai manajer ini misalnya ini sama yang kasusnya. Contoh kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tidak dilakukan justice kepada siswa itu salah, tapi kita tanya dulu. Ini adalah salah satu dari bahasa restitusi. Tentang apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ya, jadi ini adalah kontrol sebagai manajer. Oke, tadi ada beberapa kontrol dulu. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima. Oke, masih ingat kan tadi? Ya, di sini posisi kontrol apa aku? Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa? Membuat merasa bersalah. Yang lain? Sama? Baik kan? Kita lihat. Merasa bersalah, betul. Coba kita lihat lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, betul? Penghukum, merasa bersalah. Yang lain? Merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya betul atau tidak. Sebagai penghukum. Ya, lanjut. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Manajer. Oke. Coba ada lagi kan? Ayolah lakukan demi Bapak. Ayo. Teman. Nah, ini teman ya, betul ya. Jadi sedikit Bapak dan Ibu sudah paham ya tentang posisi kontrol sebagai guru. Kalau yang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak melakukan tugas. Pengontrol, teman, penghukum, atau berbuat salah. Pengontrol, kita cek. Pemantau. Pemantau. Oke, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Saya tidak akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, tapi di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa dijelaskan? Gimana? Izin jawab Pak Eno, adalah kesepakatan kita bersama di kelas. Untuk peraturan kelas adalah aturan yang sepihak guru berikan untuk anak-anak di kelasnya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Oke, tadi dari Diana, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama ya antara siswa dengan guru. Baik. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini yang di sebelah mana mungkin? Karena di sini ada kertas-kertas kecil ya, di mana itu adalah kertas-kertas yang kita berikan kepada siswa untuk memberikan atau kebebasan keyakinan apa yang mereka inginkan. Nah, di mana kita akan memberikan atau membentuk, ya, membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas itu kita mengadakan kesepakatan dengan siswa terlebih dahulu. Jadi bukan membuat aturan atau tata tertib. Nah, kesepakatan ini harus disepakati oleh siswa dan guru dan bersifat abstrak, ya. Lalu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau pernyataan positif itu misalnya kalau jangan buang sampah sembarangan, itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Kalimatnya negatif. Jadi jangan ada kata jangan, tidak boleh, lalu dilarang, itu berarti negatif. Maka harus dirubah bahasanya atau kalimatnya dengan pernyataan positif. Misalnya tadi dilarang buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, yang itu. Nah, jadi harus pernyataannya harus positif. Nanti dijelaskan kepada siswa. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu banyak seperti kata tertib yang berjejer seperti berapa. Keyakinan itu cukup 5, ya. Yang penting dia diingat, ya. Diingat sama siswanya. Buat apa banyak-banyak? Tapi tidak ditaati dan tidak diyakini oleh siswanya. Jadi selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya punya hak, ya. Jadi semuanya punya hak untuk memberikan keyakinannya. Misalnya tidak boleh mencontek, jadi kalau bahasa positifnya jujur. Jadi jujur itu saja, nanti anak itu terus jujur. Nanti ketika tadi bagi satu kertas tuh masing-masing, nanti kita tempel. Nah, nanti bapak dan ibu guru pilih. Kalau yang sama berarti ambil sifat satu. Ya, jadi tidak semuanya digunakan. Kalau memang dia sama, pilih satu, misalnya terus yang lainnya juga, misalnya kesepakatannya apa, atau keyakinannya apa, nanti ditempel lagi, lalu kita buat nih, ada berapa keyakinan di kelas itu, misalnya di sini. Di sini kan ada cuma ada 8 nih, ya keyakinannya. Jadi mungkin saja muridnya ada 22, 25, tapi ada yang sama, jadi ambil satu saja. Oke. Yang selanjutnya adalah segitiga restriksi.
Ini Bapak dan Ibu baru dengar ya. Nah, saya juga baru mendapatkan materi ini dari CGP. Yaitu salah satu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana restitusi ini prosesnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah segitiga restitusi. Dan tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahasanya boleh seperti ini contohnya. Wajar berbuat salah, Bapak juga pernah berbuat salah, manusiawi berbuat salah. Kita pernah nggak seperti itu? Enggak ya? Kamu salah, dulu masukkan, ya. Nah itu di segitiga restitusi ini kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, Bapak juga pernah melakukan salah, pernah melakukan itu. Jadi belajar dari kesalahannya. Jadi stabilkan dulu, gak serta-merta anak itu di justice juga salah, ya dia doang dihukum bisa gitu, ya itu. Nah, kamu pernah merasa itu. Oke, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada contoh kata-katanya. Nah, misalnya siswa itu melakukan kesalahan. Tadi kita sudah menstabilkan identitasnya, lalu kita tanya lagi, diajak ngobrol lagi. Kamu melakukan kesalahan ini, pasti kamu punya alasannya. Dia ungkapkan alasannya apa misalnya itu. Jadi kita dengarkan itu, kita ajak ngobrol itu. Nah, lalu ada lagi ini contohnya, bahwa kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Misalnya ada siswa yang berteman, nah, tapi mungkin saja dia biasa, nah, bisa saja dia melakukan lebih daripada itu, misalnya memukul. Nah, tadinya saling ejek-ejek, nah, tapi mungkin kurang sabar, jadi dia melakukan kesalahan. Nah, ini adalah contoh-contoh bahasa atau kalimat-kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam. Ya. Misalnya, di sini ada contoh kalimatnya apa keyakinan kelas kita. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah membuat kesepakatan kelas, nanti ditanyakan lagi. Kalau kita sudah sepakat, kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Jadi, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di kelas itu? Maka kita tanyakan lagi keyakinannya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Oke, berikut adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Oke, Oli, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, ya, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Azka. Iya, habis kesal Pak. Kenapa? Soalnya Azka selalu mencontoh pekerjaan saya, bukan hanya tugas, bahkan saya juga Pak. Oh, gitu ya, wajarlah jika kamu marah kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan mungkin sama ya berkuasa sama seperti kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Azka? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Azka, dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya Pak. Oh, begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Azka hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajar kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan
kamu dicontek oleh Aska. Nah, Bapak juga sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, menurut kamu marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu apa? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Baik, jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menenangkan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru. Ya, tepat sekali tindakan oleh. Tetap semangat ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Nah, tadi adalah dari penerapan segitiga restitusi sampai kita sudah selesai untuk ya, di mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ada yang mau merefleksikan tentang pertemuan kali ini, dipersilakan ya. Mohon izin refleksi terkait kegiatan kita pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nano yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada saya khususnya terkait budaya positif. Memang ini sejalan dengan kurikulum baru ya Pak, kurikulum merdeka dengan kurikulum baru dan pembelajaran yang baru. Tadi Pak Nano sudah menyampaikan terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian segitiga restitusi ya Pak, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas. Tentu itu sangat bermanfaat untuk kami ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahwasanya saya pribadi itu dulu beranggapan bahwa siswa adalah objek yang bisa saya kendalikan, yang dengan mudahnya saya atur, yang dengan gampangnya saya perintah, ataupun ketika tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan tinggal dihukum, ya Pak. Ternyata setelah mendapatkan materi dari Pak Nono, pendapat seperti itu ternyata kurang tepat karena berdampak kurang baik kepada siswa. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkan seperti tadi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi supaya anak ini akan lebih nyaman di kelas, kemudian bisa mengembangkan potensi dan bakatnya, dan mudah-mudahan anak-anak bisa nyaman belajar dan hasil belajarnya juga bagus. Barangkali itu referensi dari saya, Pak Nono. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiki atas refleksinya. Betul sekali yang disampaikan Pak Kiki. Kita bahwa sering merasakan bahwa siswa kita itu adalah kertas putih, ya, kertas putih yang bisa kita buat apa saja, buat gambar apa saja, mau diapain, mau di
Jadi mungkin dari awal ketika kita tahun yang baru biasanya kita melakukan asesmen ya, asesmen supaya kita mengetahui bahwa siswa itu bakatnya apa, minatnya apa. Mungkin itu saja kepada Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, kali ini Bapak akan memandu ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Mungkin kalian pernah dengar tentang keyakinan kelas yang mungkin kalian pernah lihat itu di kelas atau di sekolah, itu yang namanya tata tertib ya, atau aturan. Namun kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, keyakinan apa, keyakinan yang kalian ingin terapkan di kelas ini. Misalnya antar teman kita harus saling menghargai, saling menghormati. Terus tidak boleh mencontek ya. Namun dalam pernyataan keyakinan kelas diusahakan tidak menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif atau pernyataan positif tadi. Tidak boleh menyontek. Nah, jadi jangan ada kata tidak boleh, jangan, terus apalagi pernah negatif, dilarang. Nah, jangan pakai kata-kata negatif. Jadi misalnya tadi tidak boleh mencontek, berarti kalimat positifnya apa? Itu negatif. Kalimat positifnya berarti jujur. Jadi jangan ada kata tidak. Misalnya dilarang membuang sampah. Nah, kalimat positifnya apa? Kalau dilarang kan negatif. Positifnya apa? Buanglah sampah. Bisa ya? Nah, jadi silakan masing-masing memiliki satu keyakinan. Ya, nanti Bapak bagikan kertas. Ini satu persatu. Silakan nanti ditulis apa keyakinan yang kalian yakini untuk diterapkan di kelas.
kalian sudah menempelkan ya keyakinan ini kita nanti pilih. Kalau yang sama nanti kita ambil satu saja ya. Oke, ini hasil dari sortiran pemilihan yang dari Bapak pilih ya. Ada berapa? Ada 6 keyakinan kelas kita. Yang pertama, saling menolong sesama manusia. Terus yang kedua, masuk tepat waktu dan pulang tepat waktu. Harus disiplin, rajin mengerjakan PR atau tugas, selalu mengerjakan tugas. Berarti masih sama ya. Berarti ada 5. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jagalah kebersihan kelas. Berarti ada 5 ya. Keyakinan untuk di kelas. Nah, keyakinan ini kita buat supaya kalian punya rasa tanggung jawab. Ya, jadi silakan nanti keyakinan ini ditanamkan pada diri kalian untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kalian. Nah, keyakinan ini kita sepakati bersama. Ya, sepakat? Nah, untuk menyepakatinya kita akan menandatangani kesepakatan ini atau keyakinan ini menjadi kesepakatan kelas. Ya.
Jikri. Fauzi. Fatimah. Maesa. Marwa. Afiki. Uji. Mari. Rabi. Hidayah. Kinsa. Giti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Pucita Islia, kelas 6 SD Negeri Jambu Gelis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Wahbaulis, kelas 6 SD Negeri Jambu Gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkan Alfabita dari kelas 6 dari SD Jambu Gelis. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhamdulillah Fabian dari kelas 6 SD Negeri Jambu Gelis. Senang sekali, sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat penting, sangat penting, sangat penting, sangat penting. Menunjukkan rasa tanggung jawab dapat membuat kita lebih disiplin, karena dapat membuat lebih menghargai orang lain, dapat membuat kita lebih baik.